Nah ini busnya udah dateng ya. Kita mau naik. Sampai jumpa di kilang. Pas banget pukul 6 kita udah naik bus ya. Ini paling 15 menitan udah sampai kalau pagi. Soalnya nggak jam. Sebetulnya kerjanya nggak di office banget. Ini tuh kayak khusus-khusus orang tempatannya gitu ya. Tapi karena aku kerjanya di warehouse, tempat-tempat barang kayak gitu, otomatis aku akan terus ke sini, ke sini, ke sini. Karena kerjaan aku semuanya harus dibuat dari sini ya. Buat barang incoming apa segala macem. Nah, ini kita kalau mau keluar dari sini lagi. Jadi ini lokernya. Ada tempat duduk-duduk. Pinggir-pinggir kita. Nah, sendal-sendalnya tuh diletaknya di sini ya. Karena aku mau ke surau, jadi harus melalui ke sini. Ini arah mau ke kantin juga. Surau laki-laki itu surau perempuan. Jadi memang di sini dilengkapin ya. Kalau kalian kerja di Malaysia itu kan memang mayoritas agamanya Islam. Jadi setiap kilang pasti memfasilitaskan apa sih namanya? Surau. Kebetulan kalau kita kerja di sini, kita tuh kerjanya bukan sama orang Melayu aja ya. Ada campuran Nepal, Myanmar. Ya, bahasanya pun kalian paham-paham sendiri lah ya, karena itu bukan bahasa kita, jadi harus sabar-sabar lah kalau untuk bercakap ke tempat santai-santai sebelum masuk. Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih kabar kalian? Semua kalian dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia ya? Ya, jadi tuh sekarang udah 12 jam kerja, 7 ke 7. Ini cuma 1 minggu aja ya, karena lagi banyak barang. Jadi aku akan banyak membuat video di dalam kilang ya, tapi ya yang di luar-luar aja sedikit-sedikit karena nggak mungkin semua aku kasih kan. Oke, kenapa 12 jam kerja Kak? Udah semuanya ke 12 jam kerja nggak ya? Kebetulan itu PO-nya itu banyak dan bos kasih kita peluang untuk masuk buat kerja 1 minggu ini sampai Sabtu 12 jam kerja dan itu syukur banget kan dapat rezeki kan teman-teman. Jadi kita masuk. Nah tapi kebetulan pulangnya itu memang gak ada bus, kita akan naik Grab tapi kilang akan klaim ya. Jadi tuh kalau kalian pikir ada fase-fasenya ya, fase-fase kayak ya lagi enak-enak, nggak enak-enak itu ujian, so dinikmatin aja karena itu berjalannya waktu menurut aku lah, aku pribadi ya. Kalau sekarang masanya aku lagi nggak enak, untuk kedepannya aku yakin aku akan enak. Kalau semisal kedepannya aku enak, nanti aku akan ada masanya juga gak enak. So aku nggak mau berpikir terus kenapa hidup aku reject NG. Menurut aku nggak mau seperti besi yang berkarat dengan sendirinya ya. Lebih baik aku jalanin apa yang bisa aku proses, apa yang bisa aku perjuangin. Aku mencoba sesuatu hal yang apa yang membuat positif lah diri aku. Oh ya, kalau misalnya keuangan kilang aku nggak banyak, so aku siapa tahu bisa cari kerjaan lain, ya kan? Atau enggak, aku siapa tahu aku bisa buat jadi YouTuber, tapi aku pribadi pun kadang ada rasa nggak moodnya, ada rasa moodnya, tapi itu aku jalani dengan kalau misalkan aku terus ngikutin mood aku yang nggak enak, mau sampai kapan hidup aku itu kayak nggak ada perubahan gitu. So maknanya aku tuh harus lebih keras lagi mengejar sesuatu. Intinya gini loh, aku boleh ambisi tapi aku tidak boleh menjatuhkan sesuatu hal yang merugikan orang lain. Jadi ambisiku itu untuk diriku sendiri, semangatnya untuk diriku sendiri. Kayak gitu kita udah masuk di dunia yang namanya circle dalam kehidupan itu ya menurut aku. Itu nggak semua orang itu kadang di depan kita itu suka, bisa jadi di belakang kita ngomongin. Nggak semua hal yang menurut kita udah oke, menurut orang lain itu oke. Kadang hal yang menurut aku sekecil apapun omongan sebesar-besarnya. Jadi kalau kalian ngimbanginnya pakai emosi, pakai tenaga, habislah tenaga kalian. Sedangkan kalian itu hidup harus kerja, harus mikirin keluarga, harus mikirin diri sendiri, ditambah kalian mikirin orang lain. Mau sampai kapan kalian menjadi tua di dalam otak?
Dulu aku selalu berpikir kayak gini, nggak, kenapa sih orang itu nggak suka sama aku, apa sih kurangnya, aku sih apa sih salahnya aku nggak pernah nyenggol-nyenggol dia pun. Tapi apa, hal hasil itu tidak dapat merubah orang itu akan suka, sedangkan aku nggak ada buat apa-apa. Jadi lebih baik ya udah, kalau emang nggak mau berteman ya kita nggak usah berteman. Kalau emang aku di rantauan ini harus sendirian kemana-mana, aku akan membuat diri aku mandiri dengan apa yang sekarang terjadi sama diri aku. Aku kemana-mana sendiri itu nggak buruk kok, menurut aku nih. Ini video ini wajib banget kalian dengerin yang sekarang lagi ngerasa hidupnya kalau kemana-mana sendiri dan gak punya temen tapi takut banget. Kalian ngelangkah dulu aja, di luar sana masih banyak orang yang care kok, yang peduli. Kalau kalian tanya akan menjawab. Kalian nggak tahu jalan, kalau dia paham dengan bahasa kita, dia akan jawab dengan baik. Jadi nggak usah takut ya teman-teman, nggak punya teman, nggak mau kemana-mana, terus duduk di rumah. Semua hal sebetulnya bisa ada masanya, bisa ada perubahannya. Kalau kita nggak memikirkan, oh si A nggak suka sama aku, ya udah nggak apa-apa. Kan si B ada suka sama aku. Oh, aku mau ke sana tapi aku nggak ada temen, naik Grab pergi ke sana. Oke, kalau kalian lihat jarang aku vlog sana sini, memang kawan aku nggak banyak ya teman-teman, kawan aku nggak banyak, sedikit aja, tapi aku berusaha menikmati apa yang ada dalam. Kalau hari ini kalau hari ini dandan aku rada meletot kerudungnya ini, nggak tahu lah, ini emang lagi kurang enak ya. Ya, aku sebetulnya kerja nggak rapi-rapi banget ya, sebab aku kerjanya itu di warehouse, angkat-angkat barang. Ya, kalau barangnya lagi banyak berpeluh-peluh lah. Jadi aku kayak bukan tidak mementingkan penampilan ya, tapi apa adanya aja. So kalau aku cantik-cantik pun, aku akan angkat-angkat barang kotor, apa segala macam. Aku nggak tahu kerudungan aku bentukannya gimana. Jadi aku mau bekerja dengan baik aja. Kalau urusan penampilan aku rapi, yang penting sopan pakaian aku. Aku pakai tudung, pakai baju yang sedikit panjang, kayak gitu aja sih. Lain-lain aku nggak memikirkan lah. Kalau kalian lihat aku ngambil video sekarang duduk-duduk kayak gini, ini memang baru jam 6:39 ya teman-teman. Dan aku hari ini memang orangnya nggak suka sarapan. Aku akan makan siang, kalau enggak aku akan makan balik kerja. So masa kayak mengurangi makan lah ya, IF aku itu. Nah jadi aku masih bisa kayak buat video, ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan ya di sinilah, nanti kalau udah kurang 10 menit, kurang 15 menit, aku akan masuk. Aku akan nyalakan PC aku akan mulai bekerja dulu, print. Nanti kalau udah siap semuanya, aku akan masuk ke dalam warehouse. Apa yang barang aku mau buat ke dalam production, aku akan buat. Jadi aku kerjanya itu kayak sesuai plan. Hari ini dalam production mau jalan model A, so aku yang akan menyiapkan barang-barangnya. Nanti aku akan tolak pakai troli ke dalam production. Jadi kerjaan aku kayak gitu ya. Nah, kayak aku akan buka dari kotak-kotak itu yang besar itu, barangnya aku akan keluarin, aku pindahin ke dalam gabus. Nah itu akan sedikit berpeluh ya. Nah kerjaanku memang banyak lah. Jadi kalau setiap hari Rabu, Kamis, Jumat itu ada incoming barang, so aku akan sibuk lah ya. Kayak semalam itu hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu itu aku bener-bener sibuk. Nah ini masih ada pekerjaan aku yang kayak belum selesai. 6:40 ya. So ini kerjaan aku yang semalam baru aku siapin. Ini harus masih ada lagi barang-barang yang aku mau bagi. Nah ini yang udah aku bikin list-listannya gitu. Aku akan mulai bekerja pukul 7, tapi kayak tadi aku bilang, aku akan masuk sebelumnya buat prepare. Nah kita akan pulang kalau 8 jam kerja itu 3:45. Tapi karena udah 12 jam kerja lagi, maaf ya aku belibet. Jadi pulang pukul 7. Nah nanti pukul 7 itu kita pulang nge-Grab, karena cuma 6 orang yang masuk ya dari hostel aku ya. Dan 6 orang itu pun serumah, 1 orang aja yang gak serumah, jadi 5 orang serumah. Jadi nanti diklaim pas gaji. Sebetulnya ini kayak belum semuanya ya. Jadi kayak ada yang udah naik bus. Kebetulan kita kan di sini under agent ya, bukan under company. Jadi agent suruh naik Grab, nanti diklaim kita naik lah ya. Yang penting kita ada rezeki untuk masuk, jangan disusahkan gitu. Ya kalau yang lain kan mungkin banyak orang jadi naik bus. Tapi oke aja loh. Kayak buat apa sih sesuatu hal yang masih bisa dijangkau kita nggak mau jangkau? Sulit-sulit sedikit itu nggak masalah kan? Kalau kamu nggak mau susah, itu bukan namanya hidup lah. Contoh kalian masak mie aja pun,
itu harus dimasak dulu, kalau mau enak harus pakai telur dulu, kalau mau pedes harus pakai cabai dulu. Sama lah kayak hidup, kayak gitulah. Masa hidup sama mie instan sih Kak Pep? Ya, ini kan contoh aja yang bisa aku jangkau. Sebetulnya aku tuh nggak pinter-pinter banget buat ngomong, nggak pinter-pinter banget buat ngeliat kamera, tapi aku belajar bertahap, cara ngedit. Di sela-sela kerjaan aku yang 12 jam, kadang aku kalau udah capek banget, abis makan, aku istirahat sebentar, tiba-tiba aku tidur, tahu-tahu bangun udah pagi. Tapi aku nggak kayak sedikit-sedikit apa yang harus aku lakuin, bisa aku lakuin, aku lakuin. Kalau nggak bisa aku lakuin, ya udah. Nanti aku nggak memaksakan diri aku lah. Jadi kalau memaksa itu ke sana itu nggak oke juga kan? Menurut aku nggak punya untuk sekarang lah ya. Aku nggak punya masa untuk bersedih, aku nggak punya masa untuk mengeluh. Aku udah banyak banget sedih, aku udah banyak banget ngeluh kemarin-kemarin. So, jadi tuh ini aku mau membuat video di Malaysia ini, mau kerja dengan baik. Semoga dari yang aku buat video ini aku tidak menjatuhkan siapa-siapa ya. Dan ini adalah last tahun terakhir aku sambung kerja di sini ya. Karena tahun depan itu di pertengahan tahun aku udah end contract. Jadi aku nggak sambung lagi. Semoga, maksudnya aku nggak tahu, tapi plannya sih kayak gitu. Karena aku akan menikah ya. Tapi kita kadang-kadang plan E dapet B, tapi kita berusaha aja yang baik ya untuk sekarang. Jadi doain ya teman-teman. Jangan lupa kalian support juga YouTube aku. Kalian jangan lupa share, like, comment, and subscribe kalau kalian suka-suka dengan video aku. Dan kalau misalnya kayak kalian kurang suka, kalian komen apa yang harus diperbaiki ya. Kalau misalkan komenan kalian positif, aku akan mencoba lah hal itu. Karena sejatinya aku pun baru belajar ya dalam dunia per YouTubean ini. Aku dari dulu pengen banget lah jadi YouTuber ya. Dari dulu aku pengen banget sampai aku tuh ngumpulin duit buat beli handphone yang sedikit bagus, yang bagus biar bisa aku ngambil kamera, bisa ambil video yang bagus. Aku nabung dulu dari awal tahun itu, aku pengen banget tahu udah buat video, buka YouTube, tapi awal tahun itu kayak diuji banget. Aku harus pulang, adikku harus sakit, pulang ke Indonesia, adikku harus ngejalanin, oh banyak lah pokoknya. Aku nggak mau menjual kesedihan di sini. Kayak ada aja gitu hal-hal yang nggak oke, sampai hasil aku di 2 bulan yang lalu aku bisa beli handphone dengan uang yang aku tabung. Dan aku akan memulai hal itu. Semoga dari handphone yang aku beli sedikit hal ini bisa berguna dan menghasilkan. Pokoknya apa yang aku perjuangin, aku yakin nanti kedepannya akan membawakan hasil. Semangat-semangat buat kalian yang kayak lagi bilang hidupnya gak ada perubahan. Sama, tapi kita jalan dulu aja. Kalau kita nggak jalan, kita mana tahu, kita mana mau tahu orang yang baik, orang yang care sama kita, orang yang support sama kita. Kita mana tahu dunia yang jahat kayak gimana. Karena pelajaran hidup itu gak ada di bangku sekolah ya teman-teman, adanya di bangku kehidupan yang kita jalanin. Karena menurut aku sejatinya itu, ya udah, kita kadang-kadang lagi enak-enak banget, lagi di bawah banget. Aku bahkan pernah di rantauan kayak ngerasain gak ada duit gitu. Aku harus hemat-hemat sampai gajian lagi. Tapi itu nikmat ternyata ya, nikmat banget kalau udah dijalanin ya. Gak susah gitu, gak sulit. Yang sulit itu kalau aku harus berdiam diri aja ya